السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, hari ini di kajian pertama tahun baru Masehi, karena ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijriah. Ya, sebagai bentuk menjalankan seremonial hidup, keberadaannya kita gunakan gak apa-apa. Untuk juga menggunakan kajian pakai apa? Pakai Masehi. Sebetulnya kalau pakai Hijriah itu karyawan lebih untung, karena Hijriah itu cepat bulannya, dan rata-rata 29, dan dibandingkan dengan Masehi udah ada pekan kelima, tanggalnya ada yang 31. Makanya Nabi Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan 300+9. Jadi kalau hitung dari sisi Masehi, Hijriyah sama Masehiyah itu 300 tahun itu terpautnya sampai 9 tahun. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya antum kerja 300 tahun itu, kalau pakai Masehi cuman digaji 300 tahun, 9 tahunnya nggak digaji. Nah, makanya Allah katakan, Yawma khalaqas samawati wal arda. Jadi Allah tetapkan bulan kalender Hijriah 12 bulan itu dengan nama-nama yang ada itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ya, tapi nggak apa-apa, karena antum juga mau kan digaji pakai tanggal Masehi.
Makanya kalau antum punya perusahaan sendiri, antum bisa pakai hijriyah. Itu karyawannya senang itu. Yang nggak senang antumnya. Ya. Pernah pondok saya gunakan hijriyah. Itu kekacauannya pada adat kebiasaan yang dia sudah jalankan. Apa istrinya nagih, tanggalnya tanggal mudanya Masehi. Padahal untuk hijriyah baru pertengahan. Nah, itu. Terus nanti konsekuensi lain dari tagihan-tagihan apalagi punya, nah itu makanya banyak error, akhirnya kita balikin ke Masehi. Di kesempatan ini kita akan membahas tabarruk. Jadi bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Di sini ada kalimat yang dibuang karena maklum. Contoh, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sama. Pertanyaan itu saking jelas jawabannya, apakah sama antara malam dengan siang? Ya jelas tidak. Makanya di sini man tabarraka bi syajaratin. Siapa yang tabarruk dengan pohon, au hajarin batu, wa nahwihima atau selainnya, kalimat yang dibuang adalah faqad asyraka, maka dia telah syirik. Itu udah otomatis. Kenapa? Karena meyakini sesuatu menjadi sumber berkah dari selain Allah. Syirik. Makanya di sini Syekh Muhammad mengawali dengan syajarah. Ternyata tabarruk terhadap benda-benda itu dari zaman dahulu sampai sekarang, mungkin ila yaumil qiyamah, itu didominasi oleh apa? Pohon. Kultus kepada pohon. Sampai pada zaman Rasulullah itu, zaman pohon aja itu dikasih sarung, gitu. Dikasih penutup, itu kayak habis sunatan. Itu. Terutama terhadap Uzza. Uzza itu pohon sebetulnya. Dan bahkan di pohon itu ada setannya yang lebih sering menjelma kepada manusia daripada kecil. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan Khalid untuk membunuh, balik lagi, sudah saya babat ya Rasulullah itu pohonnya. Ma tasna' syai'ah, kamu enggak melakukan apapun. Karena belum. Ternyata datang ke berikut yang kedua, keluarlah wanita telanjang, rambutnya itu terurai sampai menutup wajahnya, dan wajahnya tertutup dengan panah. Ya kalau mungkin orang Indonesia namain kuntilanak. Langsung disabet oleh Khalid bin Walid, dibunuh, terbelah menjadi dua. Kembali kepada Rasulullah, kamu telah membunuh Uzza. Dialah Uzza itu. Tabarruk
Gimana Mas? Dilanjut nggak? Jangan tidur ya, ini karena suasana mantap banget nih. Jadi sejak pagi itu saya buka pintu rumah saya karena anginnya Masya Allah, AC aja kalah. Ya Masya Allah. Enaknya ini makan jagung godok, itu sama kacang godok, tidur. Nah itu mantap itu. Baik. Man di sini kalimat ini ismun mustarak. Artinya nama yang mencakup jenis seluruh laki perempuan, mufrad musanna jama', ya, itu man. Dan sighatnya menggunakan sighat mutlaqah. Ya. Dan ini menunjukkan ahli sunnati wal jamaah ketika memvonis sesuatu itu dengan vonis mutlak, tidak muayyan. Man kafara, man tabarraka, man halafa, man umum. Makanya kalau kita dituduh takfiri, suka mengkafirkan orang, mengkafirkan fulan, kopar kafir katanya, dikit-dikit kafir, saya tantang. Tolong tunjuk hidung namanya siapa tokoh di Indonesia yang pernah saya atau dikafirkan oleh da'i ahli sunnati wal jamaah. Tolong sebutin namanya. Nggak ada. Itu ada nggak? Nggak ada. Yang kita sampaikan itu adalah vonis mutlak, dan itu adalah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Man yaqtul, man, ya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak, man. Tetapi di dalam masalah takfir atau tabdil atau tafsik orang berorang ahli sunnati wal jamaah sangat hati-hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Nah ini, siapa yang mengatakan kepada saudaranya si kafir fulan, faqad ba'a biha ahaduhuma, pasti akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang memvonis tidak kafir, otomatis yang divonis, atau yang divonis tidak kafir berarti yang memvonis. Kaidah. Makanya kalau ada yang menuduh kita itu adalah takfiri, antum tantang, tolong sebutin nama orang per orang yang pernah dikafirkan oleh ustadz-ustadz ahli sunnati wal jamaah, ustadz-ustadz yang sekarang mengusung dakwah salafiyah. Tolong sebutin dari masa ke masa yang mereka menuduh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab adalah takfiri. Tolong sebutin mereka yang pernah divonis pada zaman Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Kalau sekarang mereka menuduh Ibnu Taimiyah adalah cikal bakal, bahkan di antara mereka mengatakan biang kero, takfiri, tolong sebutin tokoh mana yang pernah dikafirkan oleh Imam Ibnu Taimiyah secara nama. Nggak ada itu. Tapi itulah mereka, Pak. Tapi sebaliknya, betapa mudahnya mereka itu menyesatkan kita, ya, menuduh kita, ya, mengatakan ini itu aneh. Dan bahkan dengan mudah juga mereka itu menghalalkan darah kita. Itu ajib. Makanya betul kata Imam Ibnu Taimiyah, Ahlus sunnati
yahkumuna. Masya Allah. Bentar. Antum dengar nggak? Masih dengar? Alhamdulillah. Ahlus sunnah yahkumuna bil ilmi wal adli wal insaf, la ka hali ahli al bid'ah yahkumuna bil jahli wal dhulmi wa ghairal insaf. Jadi ahli sunnati wal jamaah itu memvonis orang lain itu dengan ilmu, adil dan objektif. Sementara ahli bid'ah itu memvonis orang lain dengan kebodohan, kezaliman dan tidak objektif. Jadi itu antum temui di tataran realita. Coba baik, contoh aja Pak, betapa sering mereka itu menggulirkan, katanya kita ngerebut masjid. Faktanya yang paling sering ngerebut masjid siapa? Cek di lapangan. Dan kita tidak pernah rebutan masjid. Apanya yang direbut? Itu wakaf, dijual nggak bisa, apalagi diwariskan kepada anak cucu. Kita hanya menjalankan perintah Allah, innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi, innama ya'muru masajidallahi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang paling patut memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu aja. Kita tidak melakukan kecuali hanya menunaikan titah kewajiban bahwa seorang mukmin laki-laki itu wajib ke masjid. Mereka mengatakan sunnah minimal atau fardu kifayah, itu pun salah tafsir sehingga jarang ke masjid. Realitanya, faktanya cuman itu. Karena kita berkeyakinan sholat jamaah itu adalah wajib, sehingga paling sering di masjid, paling memakmurkan masjid, terdepan di dalam saf-saf sholat, sementara mereka absen, nuduh ngerebut masjid. Sesekali mungkin di antara mereka yang awam itu pengen kajian, kita undang ustaz, kemudian ngadakan kajian, alhamdulillah difasilitasi. Lagi-lagi dituduh mulai ngerebut masjid. Dalilnya, satu, kajiannya mereka aja. Dua, yang datang dari luar, tidak dari komplek kita. Permasalahannya memang bapak dilarang datang. Permasalahannya kita udah umumkan, kita buka, bapak yang nggak datang. Salahnya di mana itu? Terus mereka menggulirkan statement yang membingungkan jamaah, di mana Pak, sholat jamaah itu fardu kifayah. Ketika ditanya apa yang dimaksud Bapak fardu kifayah, yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Itu definisi siapa Pak? Imam Syafi'i nggak pernah buat definisi fardu kifayah seperti itu. Dalilnya, Imam Syafi'i tidak pernah absen dari sholatul jamaah. Bahkan ketika kena penyakit wasir, ambeien, yang darahnya itu mengucur dari arah belakangnya, dilihat oleh salah satu muridnya, Imam Syafi'i masih ke masjid. Tapi Syafi'i, mereka-mereka yang mengklaim awamir Syafi'iyah ini mengatakan, katanya sholat jamaah itu fardu kifayah. Apa itu? Yang penting ada sekelompok orang, yang lainnya gugur. Yang sekelompok itu pun aneh, muadzin, imam, marbot, sama orang nyari saudaranya belum ketemu, tidur di masjid ngelengkapin sholat subuh 4. Yang lainnya gugur. Ketika si tokohnya itu ditanya, yang gugur siapa Pak? Saya. Kok dia yang gugur?
Bahkan Pak, ada masjid besar di komplek padat penduduk, semuanya gugur. Itu. Alhamdulillah kita datang ke masjid. Kita yakin karena Rasulullah mengatakan man sami'an nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengarkan azan tidak datang maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Itu aja. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan para ulama menegaskan tetangga itu 40 samping kanan kiri, depan belakang 40 rumah. Sekomplek kena itu. Tapi lagi-lagi fardu kifayah. Oke. Kita kembali lagi, man tabarrok. Tabarrok dari kalimat tabarroka yatabarraku, tabarrukan min aslil kalimah barokah. Kenapa dikatakan barokah? Barokah li'annahu kasirul khairi, karena melimpahnya kebaikan dan kemanfaatan. Makanya segala sesuatu yang banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, itu namanya barokah. Contoh, ada orang punya uang 1 juta, tapi subhanallah anaknya tiga-tiganya ngikutin tahfidz, terus kemudiannya nurut, sekolahnya juga rajin, ya, dengan biaya 1 juta cukup itu. Bahkan sekolahnya lancar, TPA-nya lancar, tahfidznya juga lancar, cuma 1 juta, 1,5 juta. Dan bandingkan ada orang yang gajinya 15 juta Pak, anaknya nggak ada yang hafal Al-Quran, nggak barokah berarti. Makanya Muslim itu tidak melihat semata-mata kualitas nominal yang dia pegang, ini 100 lebih sedikit daripada 1 juta, ini 1 juta lebih sedikit daripada 10 juta, ini 10 juta lebih sedikit daripada 100 juta, tidak. Tapi kemanfaatan yang dihadirkan, kebaikan yang dilahirkan, dan berbagai macam karunia-karunia Allah yang diberikan dari uang tersebut. Sehat enggak? Soleh enggak? Manfaat enggak? Istri antum tenang enggak? Pikiran hati antum tenang enggak? Anak antum enggak? Soleh enggak? Itu yang menjadi masalah. Jadi antum jangan berkutat pada nominal. Selalu bahasanya kalau 100.000 lebih sedikit daripada 1 juta. Untuk apa? 1 juta tidak menghasilkan manfaat apa-apa, tapi 100.000 membuatkan antum itu menjadi orang bahagia, tenang. Itu. Masya Allah Pak, ada cerita di luar negeri, dapat lotre judi 265 miliar, habis menjadi pemulung lagi. Lihat, coba bayangkan antum memiliki 250 juta, antum bisa membuat usaha kecil-kecilan UMKM, sebagian antum gunakan untuk membangun rumah, sebagian lagi antum simpan untuk nyekolahkan anak, barokah. Makanya kalau kita hanya melihat nominal, hanya melihat ember, orang yang sekarang ini ambil keran kotor dan bersih, otomatis lebih cepat penuh embernya daripada yang cuman sekarang kecil air bersih, apalagi RO itu, ya. Antum lihat yang apa, mesin apa itu Pak, mesin penyulingan apa, air yang antum minum itu loh, dari keran dipasang mesinnya, yang antum minum berapa? Kecil, yang terbuang Masya Allah. Jadi antum jangan meremehkan yang bermanfaat ini. Ternyata yang antum minum itu dari aliran yang kecil itu, tapi manfaat.
Yang sekarang antum lihat melimpah ruah, ternyata terbuang dari keran tersebut. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini, kenapa ya Pak ya, orang kafir itu orang-orang terkaya di dunia rata-rata kafir, orang-orang kaya rata-rata kafir, muslim gak ada. Antum jangan mengukur seperti itu. Ukurlah dari kemanfaatannya, ukur dari keberkahannya, ukur dari kesehatannya. Antum jangan cuma lihat air keran yang keluar, nggak peduli kotor sama bersih. Dan wajar Pak, orang yang menada ember dengan keran air kotor ya ditada, air bersih yang ditada lebih banyak, lebih cepat dapat daripada cuma nunggu yang bersih. Tuh, barokah. Nah, man tabarrok, kalau begitu sudah menjadi tafa'ala, artinya tolabul barokah, mencari keberkahan. Coba bayangkan Pak, ada di antara kaum muslimin sampai hari ini mencari keberkahan ke pohon, ke batu, cincin, batu. Kadang-kadang Masya Allah matanya digedein karena diyakini itu akan mendatangkan keberkahan di rizkinya, keberkahan di dalam jabatannya. Ya, syajarah, batu, bahkan yang lainnya, wa nahwihima. Makanya dari sekalian ada satu kaidah tabarruk, ngalap berkah. Di dalam masalah tabarruk ngalap berkah, kita harus yakin sumber seluruh keberkahan adalah Allah. Makanya wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa tabarakallah berarti sumber seluruh keberkahan itu hanya Allah. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan, kita tidak boleh menyatakan suatu berkah tanpa pernyataan berkah dari Allah. Dengan demikian kita mengatakan ini berkah karena dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya berkah, dan kita nyatakan ini tidak berkah karena tidak ada pernyataan, tidak ada dalil, tidak ada statement, tidak ada kaidah yang menyatakan perkara itu berkah. Dan tolong dicamkan, keandaikan sekarang sudah ada dalil yang menyatakan tempat itu berkah, waktu itu berkah, benda itu berkah, perbuatan itu berkah, dan sosok itu berkah, termasuk ulama, nabi, sosok barokah. Kita harus ada satu lagi kaidah, kita tidak boleh tabarruk, ngalap berkah ke benda-benda, sesuatu yang dianggap berkah itu, kecuali dengan cara yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh Ka'bah barokah, caranya tawaf. Nggak boleh sekarang tabarruk dengan Ka'bah, ngusap-ngusap kopiah di dinding, katanya supaya barokah, nanti kalau dipakai kopiahnya ganteng. Ada yang ambil surbannya digosok-gosok. Apakah cara ini berdalil? Kalau iya kita lanjutkan, kalau tidak stop. Masjid juga begitu, barokah, sepakat. Allah jadikan masjid adalah tempat berkah, tapi cara tabarruk masjid, sholat, iktikaf, terus apa lagi? Terus apa lagi? Kajian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Begitu juga ya, kita nyatakan di dalam hal apapun, Arafah itu barokah. Tapi cara tabarruk kita apa Pak? Wukuf. Makanya kalau tidak tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah itu tanah seperti tanah yang lain. Kalau antum nggak percaya, sekarang anak tantang, coba antum wukuf tanggal 1 Ramadan. Nah, antum anak wukuf deh, daripada nanti tanggal 9 Dzulhijjah padat.
Nggak bisa. Arafah, Mina, Muzdalifah. Jadi hadirin sekalian, caranya juga harus mengikuti dalil. Menyatakan bahwa perkara, benda atau sesuatu itu barokah harus dengan dalil, cara tabaruknya juga dengan dalil. Dan segala sesuatu yang barokah itu ada yang terkait dengan waktu, seperti Ramadan itu barokah. Bahkan bulan-bulan haram termasuk Rajab itu barokah. Tetapi cara tabaruk waktu itu udah diajarkan oleh Allah. Ramadan puasa. Tempat ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa barokah. Bahkan diunggulkan di seluruh masjid seluruh dunia. Tapi cara tabaruknya apa? Salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini. Salat. Masjidil Haram juga salat. Tawaf ini Ka'bah, tawaf. Safa Marwah sa'i. Itu cara tabarruknya. Begitu juga ulama adalah barokah, ustadz adalah barokah, kiai juga barokah. Tapi cara tabaruknya apa? Diambil ilmunya, bukan dicium-cium tangan nyampe infeksi, ketemu aja ngesot-ngesot. Bekas minumannya diminum. Siapa? Dalil mana yang sekarang menunjukkan kita cara tabaruk kepada ustadz, kiai, ulama dengan meminum bekas airnya, dengan nyalamin tangan sampai infeksi? Tabarruk tokoh ulama adalah dengan mencari ilmu, menuntunkan sosok-sosok akhlaknya seperti itu. Ya. Contoh, Zam-Zam berkah. Caranya apa? Diminum. Ma'uz Zamzam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminumnya. Jangan disimpan di rumah segalon. Kalau ada rumah segalon Zam-Zam barokah, disimpan aja, nggak diminum-minum, nggak manfaat. Zam-Zam lama-lama juga rusak, namanya air. Cara tabaruknya diminum. Dan seterusnya. Terus apa lagi? Tempat masjid. Bahkan ikhwah sekalian, kita nyatakan bahwa kuburan kaum muslimin itu adalah barokah. Tapi cara tabaruknya apa? Bukan sekarang ini kita minta-minta kepada penghuni kubur. Bukan sekarang kita ini iktikaf di situ, mohon-mohon dan melakukan berbagai macam aktivitas, tapi kita apa? Datang ziarah. Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Kemudian kita ucapkan salam, kita muhasabat tadzkiratul akhirah fa innaha tudzakirul akhirah. Makanya kita sampai tidak boleh nginjek kuburan kaum muslimin, duduk di atas kuburan kaum muslimin, karena di situ ada hurmahnya. Tapi apapun yang sudah dinyatakan oleh dalil berkah, cara tabaruk ini juga harus sesuai dengan dalil. Contoh aja Pak, kita nggak ingkari pohon itu barokah. Caranya apa? Kita gunakan untuk berteduh, kita rawat untuk apa? Supaya oksigen terawat. Bukan sekarang disembah-sembah. Saya tanya sekarang, pohon ini mengandung kebaikan enggak? Barokah berarti. Cara kita mengambil barokahnya pohon apa? Kita tanam, kita manfaatkan apa? Oksigennya. Selesai. Yang kita pertanyakan, yang kita persoalkan, yang selalu kita jadikan sebagai bahan kajian adalah cara-cara untuk mengambil berkah. Barang-barang, benda-benda, sesuatu barokah itu sesuai dalil enggak? Amal ada enggak yang berkah? Ada. Ya, amal soleh, takwa, iman barokah. Sholat itu barokah.
Cara sholat untuk mendatangkan keberkahan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu Pak. Dengan demikian, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima faqad asyraka, maka dia telah syirik. Kenapa? Karena dia telah menjadikan sumber berkah yang itu datang dari selain Allah, dan segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada selain Allah yang itu hanya milik Allah adalah syirik. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam syarat kitab tauhidnya mengatakan termasuk syirkul akbar. Man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Jadi clear, jadi kita nggak ada anti berkah, Pak. Nggak ada anti wali, ya, nggak ada anti tabarruk. Bahkan tabarruk itu dianjurkan dengan cara kepada benda yang itu ada dalilnya bahwa berkah, dan dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tabarruknya. Ka'bah barokah, dalilnya jelas, caranya tawaf. Air Zam-Zam barokah, dalilnya ada, caranya diminum. Masjid berkah, dalilnya ada, caranya apa? Salat, tawaf, tahiyatul masjid. Gunakan untuk kajian. Bahkan Al-Quran ini adalah barokah. Mana Al-Quran? Al-Quran berkah enggak? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah telah tegaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarak, sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad mengandung berkah. Caranya apa? Dicium-cium, digantungin di depan pintu, dipakai kalung. Ada yang pakai kalung Quran Istanbul buat maling supaya bisa ngilang. Enggak, dibaca, dihafal, direnungkan, diimani, diamalkan. Itu dapat berkah. Makanya kadang-kadang ada orang nyium-nyium Quran untuk menghormati tabarruk kepada Quran. Habis itu menginjak-injak isinya dengan melakukan kebid'ahan. Baca Yasin di Yasinan, baca Yasin di tahlilan, nginjek-nginjek itu. Karena kitabun anzalnahu ilaika mubarak, caranya apa? Dibaca, dihafal, direnungkan, diimani, diamalkan, enggak ada lain. Ada orang yang meyakini kuburan wali itu barokah. Dalam konteks mereka, akhirnya masuk kuburan wali, masing-masing nyentuh, kan ada kongleong itu, begini. Katanya siapa aja yang mampu nyentuh nanti hajatnya terkabul, usahanya lancar, jodohnya dekat. Kasihan yang pendek. Sama seperti yang ke Borobudur, siapa yang tangannya bisa menggayuh Tuhan yang ada di dalam apa itu sangkar, itu nanti akan sukses, usahanya lancar. Kasihan orang Indonesia tangannya pendek-pendek, makanya yang kaya barat tangannya panjang-panjang. Ini semuanya cara-cara tabarruk yang dilarang. Ini maksudnya Pak. Bahkan itu ada di Masjidil Aqsa Pak. Di Kubbatus yang itu yang kuning itu ada tempat lubang kecil yang diyakini di situ ada batu bawaan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Siapa yang memasukkan jarinya dan bisa menyentuh batu itu, maka hajatnya terkabul, jodohnya dekat, usahanya lancar, macam-macam. Ya kasihan yang jarinya pendek kayak jari saya. Itu beda dengan jarinya bule panjang-panjang. Lagi-lagi yang kaya orang barat. Kan gitu. Aduh, cara tabarruk seperti ini Pak mengalir dari Sabang sampai Merauke.
Diyakini Awamr yang bersimpuh di kuburan-kuburan, pindah dari satu kuburan wali ke kuburan lain, tempat angker satu ke tempat angker yang lainnya, baik itu kuburan, tempat wingit, gua, termasuk juga apa? Pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat. Makanya faqad asyraka syirkan akbar, bahaya ini. Ya itu loh Pak. Nah ini dalilnya sekarang, mulai kita baca. Wa qawlihi ta'ala. Wa qala Allah ta'ala afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-ukhra Baik. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. Dan seterusnya. Ikhwah sekalian, dalil yang dihadirkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab presisi sekali. Ternyata apa-apa yang sekarang diyakini barokah juga diyakini kaum musyrikun barokah. Apa? Pohon, batu, dan juga tempat-tempat angker mewakili semua ini. Yang pertama, Al-Lata itu berhala yang letaknya antara Mekah dengan Taif. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu haji, Pak. Tapi sebelum masuk Mekah itu mampir, kalau sekarang ke Mikot, kalau mereka ke berhala itu. Jadi orang-orang yang lewat Taif mampir dulu ke Tuhannya namanya Lata. Ya. Semacam mukadimah prosesi untuk masuk Mekah dengan memberikan berbagai macam sajen, ritual-ritual sama. Jadi, kemudian Uzza. Uzza ini letaknya antara Najd dengan Mekah. Karena pintu haji ketika itu antara itu. Kalau enggak Taif, Najd. Kemudian yang ketiga, Manat, yaitu Tuhan yang letaknya di wadi lembah Qadid yang banyak disembah orang-orang yang datang dari Madinah, Aus, Khazraj sama Khuza'ah. Jadi mereka yang datang dari Madinah mampir dulu ke situ. Masya Allah. Dan Lata itu awalnya simpel, Pak. Dari kalimat Lata yalutu, artinya orang yang menumbuk sawik. Makanan yang mirip kalau sekarang itu adonan kemudian dibakar atau dimasak. Dulu disuguhkan kepada orang-orang yang haji secara gratis. Nah, orang yang membuat ini dikenang karena kebaikannya itu, dibikinlah patung situs. Dikenang, diagungkan, akhirnya disembah. Sama. Pelakuan orang zaman sekarang awalnya kagum terhadap sosok, kemudian sosok itu dibikinkan patung untuk dikenang, diagungkan, dimuliakan, akhirnya apa? Dikultuskan, disembah. Dan menyembah itu tidak harus sujud rukuk, sholat enggak apa, minta sesuatu keberkahan, mencari sesuatu keberkahan untuk mencari solusi kebutuhan hajat kehidupan. Ketika macet kreditnya datang ke kuburan, ketika sulit rezekinya datang ke kuburan, ketika seret sulit rezekinya datang ke kuburan, ketika macet jabatannya datang ke kuburan, ketika mendapatkan berbagai macam kesulitan hidup datang ke tempat-tempat wingit, keramat, angker tersebut. Sama. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Dan Uzza ini Pak sangat dibanggakan oleh orang Makkah. Jadi bukan hanya disembah orang yang lewat, Mekah juga. Makanya ketika Abu Sufyan menantang Rasulullah dan pasukannya, apa yang dia katakan, Pak? Inna lanal Uzza wa la Uzzata lakum.
kami memiliki Tuhan Uzza, kalian tidak memiliki. Makanya Rasulullah memerintahkan sahabatnya balas, inna lana maula wala maula lakum, kita memiliki pelindung Allah, kalian tidak memilikinya. Langsung kecap. Saking dibanggakannya, dikultuskannya, dijadikan sebagai sesuatu yang apa? Yang istimewa, sakral, bahkan memiliki kesucian. Bangga mereka. Coba sekarang betapa bangganya sebagian orang awam terhadap kuburan-kuburan wali. Sama. Padahal semua kuburan sama, Pak. Sama enggak semua kuburan? Sama. Kenapa? Karena kuburan itu beda dengan alam kubur. Makanya orang yang mati dimakan buaya punya enggak alam kubur? Orang yang mati gosong sampai jadi arang abu punya enggak alam kubur? Punya, meskipun enggak punya kuburan. Karena alam kubur dengan kuburan itu beda. Makanya argumen yang bisa mematahkan bapak saya dulu yang akhirnya berhenti aktivitas ziarah Wali Songo itu, minta duit, saya katakan, Abah mau ngelihat kuburan aja kenapa jauh-jauh pakai bayar naik bus, masuk angin capek, belum lagi nanti kecelakaan. Di belakang rumah tuh ada kuburan. Selesai itu. Sampai rumah tuh banyak kuburan, gratis lagi, nggak bayar. Ya beda-bedanya apa? Kan di sana kita mendoakan wali. Apakah harus datang ke kuburan kalau mendoakan? Kalau memang begitu, doa saya dari Jakarta ke Jawa Timur nggak nyampe ke Abah. Harus datang. Kapan anak bisa mendoakan orang tuanya? Kenapa? Karena yang mendengarkan itu bukan penghuni kuburan. Yang mendengarkan itu siapa? Ud'uni astajib lakum, Allah. Makanya ke kuburan manapun kata Rasulullah, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh kita itu mengadakan tur perjalanan memanjat kendaraan termasuk juga mobil kecuali ke 3 masjid. Termasuk kuburan Rasulullah, Pak. Dilarang. Makanya kita itu ziarah kubur karena masuk konteksnya ziarah Masjid Nabawi. Kalau kuburan Rasulullah tidak boleh syaddur rihal, kuburan para anbiya tidak ada syaddur rihal. Dan Masya Allah Pak, hebatnya ini Rasulullah, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan keutamaan ziarah kubur Nabi. Masya Allah, itu hebatnya Rasulullah. Supaya apa? Tidak terjadi kultus, supaya cocok dengan permintaan Rasulullah sendiri yang mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini berhala yang disembah. Klop jadinya. Dan Pak, kalau seandainya menziarahi kuburan Rasulullah ada keutamaan, Masya Allah, kayak apa itu? Masjid Nabawi itu dindingnya bisa jebol itu. Dan pemerintah nggak bisa menghalangi karena keutamaan. Siapa yang bisa melihat kuburanku begini-begini? Siapa yang bisa? Waduh, nuntut itu. Pagar harus dirobohkan karena nggak bisa melihat kuburan Rasulullah. Ini harus dihilangkan karena kita tidak bisa ini itu. Alhamdulillah. Nggak ada satupun, kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun dalil, hadis, ayat secara spesifik yang menyebutkan keutamaan ziarah kuburan Nabi. Kalaupun ada, antara dhaif dan palsu. Di antaranya, man hajja walam yazur qabri faqad jafani, barang siapa yang haji tidak menziarahi kuburanku maka dia telah menelantarkanku. Maudhu, palsu. Alhamdulillah. Makanya pernah saya pertama kali umroh bimbing, ya masih imut, masih muda lah. Ya dikiranya juga jamaah mungkin mutawif. Nyelonong aja si mutawif ceramah. Ya kan suka gitu kan. Ada yang ceramah di bis ngasih tausiah kan itu.
Ya tiba-tiba menyampaikan hadis man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Wah, itu hadis paling laris di karangan Awamr. Habis dia ceramah ini saya panggil, Mas ini Mas, antum dapat hadis dari mana? Ya, hadis Rasulullah nih Pak. Ya dari mana? Coba sebutin kitab Kutubus Sittah, ada enggak? Kalau dulu masih belum ada ini ya, browsing-browsingan. Kalau sekarang bisa di browsing. Udah ngeyel akhirnya. Anda bilang itu palsu Mas. Sudah gini aja deh. Kita jamaah ini umroh pakai dolar asli, tinggal hati palsu. Udah deh, pulang aja loh. Ini jamaah pakai dolar asli semua. Ente kasih hadis palsu. Nah itu kayak gitu. Bahkan mereka itu ngeyel. Wa manata namana, itu tadi. Kalau Uzza itu berhala yang dikultuskan orang-orang Taif yang datang lewat Taif. Kalau sekarang Lata wal Uzza orang-orang dari Najd itu sekarang Riyadh. Dan kalau sekarang Al-Manat dari Mannan itu datang dari Madinah. Dikultuskan orang-orang Khazraj, Aus dan Khuza'ah. Dan Allah tegaskan alakumudz zakar. Ini culasnya. Pak, seandainya Lata, Uzza, Manat ini betul anak Allah, ini merupakan satu cara-cara pembagian yang tidak adil. Enak aja, yang laki kamu ambil, yang perempuan kasih Allah. Seandainya Pak, Allah itu butuh anak dan dikasih yang laki-laki aja nggak mau, apalagi yang cewek. Nah, itu. Makanya Lata itu cewek, cowoknya, lakinya ilah. Al-Uzza itu perempuan, lakinya Al-Aziz. Dan Manat itu perempuan, lakinya Al-Mannan. Jadi mereka itu punya laki perempuan. Makanya Allah katakan alakumudz zakaru walahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza ay al-jur wadh-dhulm. Ini pembagian yang zalim. Itu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sekarang langsung ke hadis Rasulullah Pak, supaya kita bisa tuntas. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi. Yang lainnya memperhatikan. Hunain ini berarti lebih dekat dengan tadi itu Lata, karena Hunain itu di sekitar Taif, Saqif. Ya. Ini perang pada waktu itu, perang Hunain. Lanjut. Kami baru masuk Islam, jadi kan ada banyak kabilah-kabilah setelah mendengarkan Rasulullah itu dermawan, karena Masya Allah di perang ini Rasulullah membagi ghanimah kepada orang-orang Badui, orang-orang mu'alaf, orang-orang yang ingin masuk Islam, dikasih semua. Bahkan sahabat-sahabat yang perang nggak dapat. Makanya ada di antara mereka yang kalau bahasa kita itu berundel, nggak terima. Langsung Rasulullah ceramah, di antara ceramahnya, wahai sahabatku, mana yang kamu pilih? Mereka pulang bawa unta, sapi, kambing, kalian pulang membawa saya ke rumah. Mosok unta sama Rasulullah dibanding-bandingin? Ya Rasulullah, kami memilih pulang membawa engkau. Wahai Ansor, demi Allah, andaikan bukan karena hijrah, aku pun tetap orang Ansor. Habis itu langsung nangis semua. Wahai Ansor, demi Allah, aku akan melalui jalan yang dilalui Ansor, mendaki gunung yang didaki oleh Ansor, melalui lembah yang dilalui Ansor. Kalau bukan karena hijrah pun,
aku akan tetap menjadi orang Ansar. Nangis semuanya. Ini di antaranya mereka yang baru masuk Islam mengatakan kepada Rasulullah, walil musyrikina sidratun, orang-orang musyrik itu punya pohon bidara. Kenapa, Pak? Kenapa pohon bidara? Karena pohon yang paling subur, paling banyak dan membesar, rindang. Dan itu bagi orang-orang Arab Badui adalah memiliki nilai plus. Dibuat naungan, buahnya juga enak, buat berteduh, dan kadang bentuknya juga indah dan eksotik, sehingga apa? Disembah kadang. Dan sampai hari ini tanaman yang paling terbanyak tumbuh di padang pasir itu ya sidrah. Makanya direkomendasikan oleh Rasulullah juga untuk apa? Untuk ruqyah. Dan ini juga nanti pohon yang paling mahal, pohon yang paling besar, pohon yang paling banyak di surga. Makanya puncak daripada alam itu apa? Sidrah. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Lanjutan daripada surat An-Najm itu. Itu ya. Ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan sampai inda sidratil muntaha, indah, jadi sidrah yang nanti di surga itu perjalanan 100 tahun, raqib as-sari', satu perjalanan yang cepat, yang buahnya itu segede-gede loyang, segede loyang-loyangnya hajar, dan daunnya selebar apa? Telinga-telinga gajah. Masya Allah. Dan subhanallah, Pak, buahnya itu manis dan bermanfaat. Ya, makanya kalau antum nanam keluar buah biasanya itu. Ya, kalau pertamanya hijau, kemudian kuning. Nah, kalau sudah kuning itu manis. Itu biasanya kalau dijual di pasar-pasar Mekah Madinah itu namanya apel India. Itu. Baik. Ini sehingga di sini dikultuskan. Jadi ada pohon bidara yang memiliki nilai-nilai klenik, memiliki nilai-nilai ritual di kalangan kaum musyrikin. Ya'kufuna indaha, mereka bersimpuh, ya, duduk tabarukan seperti mereka sekarang tabarukan di sekitar kuburan para wali itu kan, dengan tahlilan baca yasin. Mereka juga sama. Nah ini wayanutuna biha aslihatahum, mereka gantungkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka, senjata mereka dengan meyakini pedang, tombak, senjata yang digantungkan barokah kalau dibuat perang menang. Nah, sama toh? Sama. Nah, yuqalu laha dzatu anwat, karena pohon itu sering dibuat cantol-cantolan begitu, pohon cantolan, dzatu anwat, untuk gantung, nyantolin benda-benda. Bahkan juga kadang-kadang dibuat untuk gantungin bungkusan sesuatu, isinya bibit kurma, supaya nanti habis digantung ditanam kurmanya barokah. Ini tabarruk. Yang haram, yang syirik, karena menjadikan sumber berkah yang itu tidak dijadikan sumber berkah oleh Allah, dan caranya tidak sesuai dengan aturan, bahkan syirik kepada Allah. Famaror Nabi Sidra, akhirnya kita lewat pohon bidara itu, yang bukan pohon bidara tadi, yang lain. Dikiranya cara-cara itu benar untuk membuat tandingan yang sama. Setelah masuk Islam barangkali boleh, tapi dengan cara
apa? Tabarruk Islami. Usul sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, bisa enggak pohon bidara ini kita jadikan seperti bidara zaman jahiliyah itu, tapi dengan versi Islam? Ya nanti buat gantung-gantung senjata lah, kalau mau perang biar menang, pedang, tombak dan yang lainnya. Jadi usul, jadi dia usul tabarruk Islami. Ya, jahiliyah ini diislamisasikan kayak sekarang gitu loh Pak. Tahlilan itu kan sumbernya dari Hindu-Buddha, cuman diislamisasikan dengan cara seperti botol bir bintang, sekarang isinya bukan bir bintang lagi tapi diisi kopi teh, jadi halal. Itu kiasnya mereka. Ini juga gitu. Ini menunjukkan Pak, orang yang baru masuk Islam rentan sekali kena syubhat, rentan sekali kena masalah-masalah yang dia terjatuh ke dalam kesalahan gak sadar. Makanya hati-hati. Makanya mu'alaf baru masuk Islam itu belajar. Ini baru masuk Islam langsung jadi ustadz. Makanya banyak nyesatin umat. Kenapa? Tidak tertutup kemungkinan keyakinan-keyakinan lama dia masih dia torehkan di dalam dakwah setelah masuk Islam. Tanpa sadar dia melakukan kesalahan, tanpa sadar menyebarkan kesesatan di tengah jamaah, karena ilmunya belum diseleksi oleh ilmu Islam. Makanya belajar, karena mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Meskipun Anda profesor, meskipun Anda doktor, kemudian Anda mu'alaf masuk Islam, belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu karena belajar. Bukan karena sekarang ini otomatis Anda mu'alaf, karena profesor, doktor, karena ini langsung otomatis, nggak bisa. Belajar, innamal ilmu bitta'allum. Yang belajar aja sudah puluhan tahun masih keliru-keliru. Begitu juga, makanya ulama-ulama itu memerintahkan siapa saja yang punya latar belakang syirik, khurafat, bid'ah, maka hendaknya hati-hati menghindari amalan-amalan yang mirip meskipun itu tidak bid'ah, agar tidak kejerumus kepada keyakinan awal. Contoh apa? Contoh apa Pak? Oh, nggak ada yang ngasih contoh? Ulang aja deh. Contohnya apa? Duh, halo. Contohnya apa? Ayo. Kalau tahlil jelas ya. Contohnya apa? Syirik juga ya. Sedekah bumi, sedekah laut. Yang paling syubhat apa? Ayo. Oh, itu jelas bid'ah. Enggak, itu sebetulnya enggak ada masalah, boleh. Tapi bagi orang yang punya latar belakang tradisi seperti saya, dulu pernah tahlilan, dulu pernah maulutan dan yang lainnya, akikah dengan mengumpulkan banyak orang. Karena acara-acara itu potensi untuk bisa balik ke zaman dulu. Ya, ada marhabaannya kan gitu. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah SAW menghilangkan kebiasaan mencukur kemudian menyembelih akikah, kemudian mengoleskan darahnya ke kepala, karena itu bisa menuntun kepada jahiliyah. Itu. Jadi segala sesuatu yang bisa menuntun antum kembali kepada praktek-praktek kesalahan antum, masa lalu antum hindarkan. Ihtiyatan di dalam rangka untuk hati-hati. Bagi orang lain mungkin gak ada masalah. Itu kan. Apalagi antum, masya Allah, dikenal dulu itu kalau sudah akikan pasti begini nih. Akhirnya dijadikan, Ustadz itu aja juga begitu, nggak apa-apa tuh. Kemarin juga akikahan begini kayak begini, padahal nggak ada marhabaannya. Tuh.
Sama juga ada orang yang mengadakan untuk alasan mengganti tahlilan, kematian diganti dengan ceramah. Antum hentikan. Walaupun ceramah itu nggak dilarang, walaupun nggak hari 1, 2, 3, 7, tapi potensi untuk pembenaran antum hindarkan. Nah, gitu Pak. Paham tuh? Kok melototin saya Pak? Nggak setuju antum? Gitu. Ini sekelas sahabat, karena dia baru masuk Islam, dia minta daun bidara, persis daun bidara milik orang-orang musyrikun, dianggapnya ini beda, nanti akan diislamisasikan oleh Rasulullah ritualnya, dengan harapan Rasulullah mengizinkan untuk tandingan, menandingi pohon bidara ala syirik, ini pohon bidara ala Islam. Begitu juga ada musik Islami, nah itu musik religi dan yang lainnya. Tapi sama. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Dalam lafaz lain Subhanallah. Ini menunjukkan ketika orang itu keheranan, dianjurkan sunnahnya mengucapkan Allahu Akbar, atau kagum, atau kaget, atau apa. Makanya kalau umat Islam itu kagum, itu bukan tepuk-tepuk. Allahu Akbar. Yang tepuk-tepuk itu siapa? Orang non-muslim. Allahu Akbar, Subhanallah. Innahas sunan. Di dalam lafaz lain innahas sanan. Kalau sanan itu mufrad, as-sunan jamak dari sunnah. Ini adalah perilaku umat dahulu. Seperti sabda Rasulullah, la tattabi'unna sanana aw sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Dalam lafalan al-quddah bil qudwah, setapak demi setapak. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kama qalat banu Israil li Musa qultum wallahi walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, kenapa kita nggak dibikinin patung seperti mereka juga punya patung, tapi ini versi Islam? Qala, Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, bodoh amat kalian. No. Statusnya di sini bodoh amat, tajhalun. Latarkabunna sanana man kana qablakum, rawahu Tirmidzi. Baik, saya kira itu jam berapa Pak? Jam 11. Dan udah clear. Mungkin antum baca fawaidnya aja. Fawaid yang pertama, antum yang ada memperhatikan. Yang pertama, tayyib, ikhwas sekalian, antum harus menangkal sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, suudzon, ghibah. Contoh, antum habis ketemu atau berada di ruangan merokok, kan pakaian antum bau rokok kan? Antum ketika ketemu orang lain, maaf Pak, orang lain bisa, wah bau rokok, wah jangan-jangan rokok nih Ustaz. Ini, jangan-jangan ini termasuk min ashabil dukhan, min ashabil ukhdud. Karena apa? Bau rokok. Antum, maaf Pak, tadi saya baru ketemu, bahkan pelukan sama perokok, jadi nempel semua. Jadi badan saya semuanya, bahkan saya tadi itu subhanallah naik bus Pak, semua ngerokok. Berangkat khutbah Jumat, naik bus, busnya ngerokok semua, depan, belakang, kanan, kiri. Subhanallah, kopiahnya, sarungnya kayak saya begini, kena rokok semua. Masuk ke masjid, sunnah, Ustaz, antum rokok. Nah, antum tangkal itu suudzon, persepsi buruk, sehingga nanti terjatuh kepada ghibah. Itu penting itu. Contoh, antum bonceng perempuan, itu antum harus jelasin, Pak, Mas, antum belum kawin loh, siapa yang antum gonceng tadi?
Kan di sini juga antum nggak punya family perempuan. Antum jelasin, ini adik saya yang baru datang dari kampung. Penting itu. Tuh. Jangan-jangan udah mulai main akhwat, gawat. Itu kan gitu, sultan. Itu. Antum gonceng lagi perempuan, masya Allah mas. Antum gonceng perempuan nggak pakai jilbab, bahkan rambutnya panjang. Mana? Enggak. Terus siapa tadi? Kuntilanak. Jelasin. Atau barangkali bonceng robot. Itu. Jelasin antum, karena bisa mendatangkan suudzon. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, man arrada nafsahu mawaqi'at tuham fala yarumanna man asaa bihi dhon. Siapa yang menjeburkan ke tempat-tempat yang menimbulkan keraguan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Contoh, ana ditemui jamaah, ternyata nonton di gedung film. Ustaz, di sini Ustaz. Lah ya, antum juga di sini. Wah, cocok dong Ustaz. Suudzon dia, anak jamaah maklum, tapi Ustaz kan. Nah, tuham, tertuduh antum. Jelasin. Anak kesini dalam rangka menguji iman. Hebat. Ini Ustaz hebat. Jadi imannya udah enggak selevel lagi kalau diuji di masjid, sudah diuji di diskotik gedung film. Itu sudah kelas wali kutub. Lanjut sekarang nomor 2. Subhanallah, betul Pak. Sulitnya orang itu melepas tradisi. Ini bukan hanya dulu, sekarang, bukan hanya sekarang, dulu. Makanya sering saya kritik, Pak, kalau budaya tradisi semua ini dinisbatkan kemudian kepada Islam, subhanallah Pak, budaya daerah ini berapa banyak. Sumatera punya budaya, Jawa punya budaya, Sulawesi punya budaya, belum India punya, dinisbatkan ke Islam semua. Nggak muat ajaran Islam Pak. Ujung-ujungnya yang kalah siapa? Ajarannya. Yang dominan tradisinya. Antum cek sekarang kawinan, yang menonjol ajaran apa budaya? Yang menonjol ajaran syariat apa adat? Adat. Syariatnya tinggal apa? Akad tok. Dari awal sampai akhir adatnya. Jenazahan yang syariat berapa? Sekelumit. Cuman mandiin, ngafani, sholat, ngubur, tapi tradisinya masya Allah apa aja. Tradisi pasti lebih dominan dan syariat pasti kalah. Kenapa? Karena sulitnya orang menghilangkan kecanduan tradisi. Nyandu. Tuh, nomor 3. Iktikaf itu adalah ibadah, kita tidak syariatkan kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, di tempat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Contoh sekarang antum iktikaf di pos, sah nggak? Antum tawaf khusyuk di Monas, nggak bisa. Makanya ibadah itu harus terikat dalil di 6 perkara. 1 jenisnya, 2 kadarnya, 3 tata caranya, 4 tempatnya, kemudian 5 waktunya. Dan yang ke-6 yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Jenis. Jadi kalau nggak terikat sama dalil, repot. Atau kaifiyahnya, tata caranya. Jadi jenisnya harus berdalil, contoh nadar. Terus kemudian tata caranya harus berdalil, contoh nadar naik pohon kelapa 3 hari nggak turun. Dari mana? Nadar iktikaf boleh, nadar puasa boleh, nadar sedekah ada dalilnya, nadar berjemur 3 hari berturut-turut di bawah terik matahari, mana dalilnya? Cara, kadar, penting kadar itu. Sebab
Sebab yang melatar belakangi ibadah itu apa? Nah, tempat masjid, tawaf Ka'bah, sa'i Safa Marwah, wukuf Arafah, wukuf di Gunung Kerinci. Sekhusyuk apapun mardud ditolak. Oh, sekarang itikaf di Gunung Slamet, ya hilang. Masya Allah Pak, ibadah itu sudah cantik, sudah tertib, sudah bagus. Lanjut. Orang bodoh itu diterima uzurnya asalkan setelah dijelaskan nggak ngeyel. Nah ini ngeyel. Makanya bodoh itu ada dua, al-jahil al-murid lil hidayah, orang bodoh yang menginginkan hidayah, wal jahil al-mu'rid anil hidayah, orang yang bodoh berpaling dari hidayah. Nah ini yang nggak dimaafkan uzurnya. Makanya ada ikhtilaf di antara para ulama, al-udru bil jahli itu closingnya. Lanjut. Ini jelas haramnya tasyabbuh dengan orang-orang musyrikun, dengan non-muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, termasuk mengucapkan Natal. Nah ini ada ahli tafsir keblinger, dicariin dalilnya. Dalil mengucapkan Natal ada di dalam Al-Quran. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma waba'atu. Ini gimana? Jeruk makan jeruk, masa dirinya mengucapkan dirinya salamun alayya. Terus mengucapkan salamnya ketika dibangkitkan gimana? Ketika mati gimana? Ini bukan ke sana arahnya. Tuh, lanjut. Ta'ajjub itu mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, itu ta'ajjub. Jadi jangan tepuk-tepuk, jangan sekarang teriak-teriak, joget-joget, itu bukan ta'ajjub ala Islam. Ta'ajjub Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, itu. Lanjut. Nah, wajibnya kita mengantisipasi sesuatu sebelum terjadi. Wala taqrabu zina, sebetulnya bukan zina. Wala taqrabu, antisipasi. Itu Pak. Makanya kadang-kadang di dalam syariah dalil itu kita temukan sesuatu dilarang karena bukan zatnya, karena antisipasinya. Contoh sholat menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. Aslinya apa? Takut penyembahan kepada kuburan. Syaddu dara'i. Lanjut. Masya Allah. Bahkan Rasul mengatakan umatku ini akan nanti kembali menyembah berhala. Subhanallah. Itu. Dan umatku ini akan mengikuti musyrikin. Ya Allah. Itu. Anak khawatir berhala-berhala ini nanti dibikin lagi itu replikanya itu. Ini di Saudi alasan wisata dibikin replika Lata, replika Uzza, replika Manat. Waduh. Udah. Alasan apa? Situs untuk menarik wisata. Di Indonesia kan gitu kan, dibikin. Lanjut. Dibolehkan seorang ketika menguatkan hasil fatwanya dengan sumpah, walladzi nafsi wallahi, dan yang lainnya. Lanjut. Dibolehkan kita itu bersumpah tanpa diminta untuk kemaslahatan, tapi jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ya, itu jelek. Ada lanjut. Bahkan Rasulullah mengatakan, sayati ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Lau kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika.
nanti umat ini akan meniru Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah, akan datang pada umatku, akan terjadi pada umatku seperti yang terjadi pada Banu Israel, saking percisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Antum cari sandal yang baru jepit, antum ping, persis banget. Andaikan di antara mereka menzinai ibunya terang-terangan, umatku akan niru. Dan sahih, Pak, Masya Allah. Mereka membuat acara miswot, orang Islam ikut-ikutan, ngirim peserta miswot. Apa yang terjadi? Penelanjangan kehormatan dan kesucian. Pergi pakainya lengkap, pulang hilang semua pakainya, telanjang. Makanya nggak ada lomba miswot, pemenang Edi Waluyo, apanya yang dipamerkan? Itu yang terjadi. Di belahan sana ada apa? LGBT, umat kita juga ikut LGBT. Di belahan sana ada apa? Langsung ditiru. Hadwan na'li bin na'li, seperti sandal ketemu pasangannya. Andaikan umat mereka menzinai ibunya terang-terangan di tengah jalan, umatku akan menirunya juga. Bukankah kita pernah mendengar ada seorang doktor memiliki disertasi zina itu halal asalkan memenuhi 3 syarat. 1, dilakukan di wilayah tertutup. Berarti kalau zina di dalam drum atau kardus gitu halal. Kardusnya ditali kayak durian. 2, dilakukan suka sama suka. Berarti setelah zina jazakumullah khairan gitu kalau orang Arab. Nah, sudah dewasa, tidak ada keterpaksaan. Nauzubillah, legal, udah persis yang dikatakan Rasulullah. Nah, annama dhummat bihil yahud wa nas tahdhirun lahu, segala sesuatu yang dicela oleh Allah dan Rasulnya dari orang Yahudi dan Nasrani merupakan bentuk peringatan, kewaspadaan agar kita tidak menirunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada tanya jawab nggak? Ditanya, dijawab. Oke. Antum mau pulang, antum dijawab. Gak apa-apa, pulang-pulang, senang saya. Oke. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana rezeki yang dibilang berkah? Berkah kan banyak kebaikannya, berarti asalnya salurannya halal. Digunakan untuk kebaikan, berarti melahirkan manfaat. Makanya harta, ketika pertanyaannya nanti Rasulullah mengatakan wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Nanti ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Itu harta. Makanya kata Yahya ibn Abi Katsir, harta itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar menjambinya, meruqyahnya, jangan coba pegang. Apa itu ruqyahnya, jambinya? Ambil dari saluran yang halal, keluarkan hak-haknya sebagaimana mestinya, dan gunakan di wilayah-wilayah yang mendapatkan ridha Allah. Itu jambinya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang dan bahaya untuk dipegang. Makanya kalau antum bukan pawang banget, jangan coba pegang, gigit. Kalau pawang, masya Allah, cium-ciuman sama ular kobra, pegang-pegang sama ular kobra, bahkan dibuat untuk kalung. Antum lewat kalau nggak ahli. Harta itu seperti itu. Makanya betul kata Imam Ibnu Qayyim, mengejar dunia itu seperti berpasangan dengan pelacur, tidak pernah ada yang setia sama pasangannya. Ada yang setia? Nggak ada. Makanya mengejarnya seperti mengejar binatang buas, dan mencarinya seperti berenang di danau buaya. Ada yang selamat? Dan menikmatinya seperti minum air garam. Ada yang puas? Nggak ada.
Lau kana li bani Adam wadin min dhahab la tamanna ay yakuna akhar. Andaikan ada anak Adam itu memiliki satu lembah terbuat dari emas, dia akan pengen yang berikutnya. Contoh aja. Dulu ketika antum masih merintis, biasanya merintih, S-nya berubah dari H. Ngontrak, pindah dari sono sini, punya rumah. Menghayal, ya Allah, alhamdulillah, syukur udah kayaknya. Ternyata setahun 2 tahun meke. Coba kalau punya kontrakan 2 pintu aja, ya Allah, udah seneng buat tambah-tambahan bayar listrik, untuk air. Ternyata nggak puas 2 pintu, ya Allah, kalau coba tambah 3 aja jadi 5, ya Allah, buat tambah-tambah SPP anak. 5 pun pengen 10, ya Allah, kalau 10 aja nih, ya Allah, buat sedekah ke masjid. Dapat 10 pun masjidnya nggak dapat. Pelit tetap. Karena apa? Tulul amal wa taswib. Makanya Pak, Masya Allah, antum baca kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi, paling akhir Talbis Iblis apa? Tulul amal wa taswib. Dibikin orang panjang angan-angan, nunda-nunda kebaikan. Itu, Masya Allah. Oke? Berkah itu Masya Allah. Coba bayangkan Pak, subhanallah, yang daurah yang saya adakan mendatangkan ulama dari Yordania. Coba bayangkan orang yang jamin makanannya si da'i selama seminggu, barokah. Karena da'i ini setelah pulang kampung tambah ilmunya, pulang ke tempat tinggal ngajar berapa orang itu? Masya Allah. Ngajar 10, 100 saja berarti barokahnya. La yahdiyallahu bika, Masya Allah. Kadang dikasih Allah, nggak sedikit yang nyumbang catering, ya Allah. Alhamdulillah, setelah nyumbang ke daurah ini 4 kali lipat, tender saya langsung datang, barokah. Berarti ada tambahan min haitsu la yahtasib. Itu. Cuman kalau orang sekuler kan nggak percaya itu. Mati aja kalau bisa nggak percaya itu orang sekuler. Makanya urusan dunia sama ibadah itu manusia terbagi menjadi 4. Ada orang yang memisahkan ibadah dari dunia, sekuler. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah, itu namanya khawarij. Ada orang yang mengada-ada ibadah, namanya ahli bid'ah. Ada orang yang menjadikan ibadah tujuan hidup, itu mukmin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Sahih enggak Ustaz doa setelah berwudu? Doa seperti doa setelah apa berwudu? Maksudnya hukum seperti doa setelah berwudu. Gimana sih Mas sampean ini? Sahih enggak Ustaz doa setelah berwudu? Doa seperti doa setelah berwudu? Kayaknya gini deh. Bener enggak Ustaz doa setelah wudu itu seperti doa setelah bermajelis? Bener. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Enggak tahu nih mau diralat. Bagaimana menyikapi undangan acara-acara mubah yang di dalamnya diselingi doa bersama, tahlil dzikir? Ya antum pokoknya susah banget sama neraka loh. Mas, jangan, kata Imam ini antum pegang banget ucapan Ibnu Hazm. Jangan sekali-kali menyusahkan diri sendiri untuk nyenengin orang lain, gak ada perintah syariatnya. Hah? Clear. Jangan sekali-kali nyusahin diri sendiri untuk nyenengin orang, gak ada perintah syariat. Kalau antum nyusahi diri antum, ada perintah syariat, susah payah nganter orang lahiran ke rumah sakit macet,
sampai bensin habis, bahkan mobil mogok. Alhamdulillah ya Allah, ada perintah syariatnya bantu orang. Toh 2 hari pagi ngulitin kelapa, naik turun pohon, tahlilan, ya ada. Pret, rugi antum, ngapain ya Allah? Dari pagi susah payah cuma dapat ongkos 1 bungkus rokok, bantui konser. Jangan sekali-kali nyusahi diri, gak ada perintah syariat untuk nyenengin orang. Itu antum catet, sehingga antum nanti akan gampang untuk membuat alasan. Alasan gitu aja susah itu. Mereka maling aja gampang loh Pak. Dan punya alasan loh maling itu. Maling punya alasan, gampang bikin alasan. Ngerampok, zina, pelacuran itu enteng banget Mbak. Kenapa melacur? Ya Mas, kekurangan ekonomi, ditinggal suami, anak banyak. Enteng loh jawabnya. Lu antum nolak tahlilan yo keabot banget. Ya Allah Mas sampai ini takut dikatain Wahabi. Ya Allah Mas, paling-paling juga kelas RT antum. Kalah loh antum gue. Anak kelas YouTube. Dari gitu tambah lagi gembong Wahabi. Aduh. Udahlah Mas, antum sekali lagi jangan sekali-kali nyusahi diri sendiri. Untuk nyenengin orang lain tidak ada perintah syariat. Oke? Setuju? Nah, soal subhanallah antum takut gak ada teman, gak ada tetangga. Kita itu memang sudah dicetak oleh Allah ghuraba. Kita subhanallah berjamaah di masjid ramai sekali padat. Cara sholat kita itu sendirian. Kita hidup di komplek, ramai di pasar, nggak ada pun satu pun ngucapin salam. Kita sendiri yang ngucapin salam, jawab sendiri lagi juga. Gharib, antum sudah terasing, antum terima sebagai sunatullah. Pulang kampung merantau, orang lain pada bawa uang melimpah, antum mau bawa buku. Udah gitu buku Wahabi lagi. Apaan Mas begini? Buku apa lo? Bakar aja tuh. Masa? Tahlilan nggak boleh, maulidan bid'ah. Apanya yang boleh kalau begini? Karena apa? Dari A sampai Z syariahnya bid'ah. Makanya ketika dilarang, apanya yang boleh? Dikit-dikit bid'ah. Lo aja yang masuk surga. Itu. Oke. Apakah berkhidmah kepada ulama Ustaz dalam rangka memuliakan termasuk di dalam cara ya tadi berkhidmah yang benar. Masya Allah Pak, tahu nggak Abdullah Ibnu Mas'ud itu kemana-mana selalu dia yang membawa sandalnya Rasulullah. Jadi karena Abdullah Ibnu Mas'ud itu nggak besar, jadi sandalnya itu dimasukin tangannya supaya nggak hilang, dan kemana-mana juga gampang, ngambil apa juga ini masukin. Nanti Rasulullah butuh dicopot. Khidmah. Subhanallah, ada seorang ulama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Itu terkenal paling lambat hafalannya. Sampai Imam Syafi'i itu mengulang-ulangin untuk membacakan satu hadis itu 40 kali. Enggak nyangkut-nyangkut juga. Tapi karena dia khidmah sama ulama dalam hal-hal yang wajar, normal. Ya termasuk Masya Allah ada yang seorang dokter yang kecelakaan sama Ustadz Mubarak dulu itu. Masya Allah khidmah. Kemanapun dia yang nyetir, menghantarkan. Enggak pernah hitung-hitung. Itu khidmah yang benar. Nah, Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi ini muazzin. Ya, muazzin Masjid Amr bin As di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i melihat anak ini bagus sebetulnya. Dan lahirannya sama, terpaut beberapa bulan sama satu muridnya lagi yaitu Ismail ibnu Yahya Al-Muzani. Kalau ini Masya Allah.
Saking inginnya memahami kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah, Pak, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini membaca 500 kali. Subhanallah, telaten. Dia sadar dengan kelamban, telaten mencari ilmu. Sampai Imam Syafi'i, Rabi', seandainya ilmu itu berupa makanan, kamu akan saya suapin tiap hari supaya bisa masuk. Itu kan gitu. Tapi akhirnya menjadi ulama. Subhanallah. Karena gigih telaten. Antum tahu nggak Mas, Imam As-Suyuti itu paling nggak bisa ngurusi matematik. Jadi kalau sudah matematik, hitung-hitungan angkat tangan. Angkat tangan. Sama sekali. Tapi subhanallah, antum baca kitab fikihnya, kok bisa bahas warisan? Karena ulet gigihnya tuh. Makanya ilmu itu bukan gigi, ulet, sabar. Pernah Imam Ahmad itu mentalkin hadis muridnya itu berdiri dari mulai pagi sampai menjelang asar berdiri, Pak. Coba kalau antum udah pulang ngambek udah. Itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, dia akan merasakan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Bodoh itu hina. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, di kampus kami alhamdulillah berisi tahlilan, yasinan, acara kematian sudah ditinggalkan. Menggantikannya dengan sedekah tapi masih bertepatan dengan hari-hari tersebut, misalnya memasak, yaitu antum hindarkan. Takut antum keseret lagi. Saya pakai ini aja itu hati-hati, Pak. Takut keseret lagi. Ya kan gitu. Karena dulu saya pakai ake, tapi niatnya cari ilmu kebal. Nah ini kalau ada itu jangan pakai. Gitu loh. Sampai di situ karena tadi sekelas sahabat karena baru masuk Islam, sama Rasulullah, ya Rasulullah, bikinkan pohon sidr seperti kaum musyrikun punya untuk gantung-gantungi sesuatu. Sekelas sahabat. Hadisu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Demikian, antum pulang nggak apa-apa, silahkan. Ya. Kita akhiri insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.